Learning Journal Sinkronus kelima 4 Oktober 2024 pada agenda 3. Pada sinkronus tersebut, kami mempelajari bagaimana menghubungkan atau mengaitkan agenda 3 terkait manajemen ASN dan Smart ASN pada rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Selama sinkronus, kurang lebih 1 jam 20 menit, Pak Yoga selaku coach memberikan kesempatan kepada kami untuk mendrafting dalam bentuk PowerPoint terkait rancangan aktualisasi dan kaitannya dengan agenda 3. Berikut yang saya pelajari dari PowerPoint yang telah saya buat saat itu dan juga pada saat Pak Yoga memberikan arahan dan masukan. Dan ini yang saya pelajari dan dapatkan. Rancangan aktualisasi perlu dibuat secara detail. Di sini saya sudah membuatnya secara detail dan latar belakangnya adalah kompetensi sumber daya manusia yang perlu terus diupayakan supaya mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan juga latar belakang prodi program sarjana keperawatan yang baru dimulai izinnya pada tahun 2022 sehingga pada saat ini mahasiswa baru memasuki di tahun ketiga atau semester 5. Dan juga latar belakang Permendikbud 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana di prodi keperawatan ada program sarjana dan juga program profesi. Identifikasi isu yang saya dapatkan adalah pada mahasiswa angkatan 2024, di sini terdapat isu kurangnya motivasi atau menyukai bidang keperawatan pada mahasiswa angkatan tahun pertama atau semester pertama. Lalu isu yang kedua adalah belum tersedianya panduan penyusunan tugas akhir, dan yang ketiga adalah belum tersedianya panduan praktik untuk jenjang profesi nurse. Dari ketiga isu ini, yang pada saat sinkronus belum saya betul-betul konsultasikan dengan mentor atau korprodi, namun kurang lebih dari kriteria AKPL-nya semua isu adalah valid. Ketika di penapisan isu dengan USG, peringkat pertamanya adalah belum tersedianya panduan penyusunan tugas akhir, karena ini memang dibutuhkan untuk semester 7 yang akan dijalani kurang lebih kurang dari 1 tahun dari sekarang, maka itu adalah core isu yang saya angkat. Dan di sini masih draft, jadi melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan studi literatur, menyusun konsep panduan, dan juga melakukan diskusi dengan tim dosen dan pembimbing. Juga melakukan evaluasi. Jadi 5 kegiatannya adalah hal tersebut di atas. Di sini kaitannya dengan manajemen ASN yang saya pelajari adalah bagaimana fungsi dan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Dalam hal ini, yang saya dapatkan saat sinkronus adalah Permendikbud nomor 53 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana ya sebagai sarjana keperawatan dalam konteks ini salah satunya adalah sebagai researcher. Jadi memang harus melalui tahapan tugas akhir di mana melakukan penelitian, dan juga bagaimana ASN sebagai pelayan publik di mana sivitas akademika yang dilayani oleh saya sebagai ASN dosen adalah yang pasti seluruh komponen prodi dan juga mahasiswa pastinya sebagai penerima layanan, dan bagaimana semua gagasan tadi untuk menyelesaikan core issue yang juga yang dibutuhkan oleh prodi dan juga dibutuhkan oleh mahasiswa, dan juga perkat dan pemersatu bangsa. Juga kode etik, pelaksanaan tugas dengan tanggung jawab, cermat, disiplin, sesuai perintah atasan, sesuai dengan renstra fakultas prodi, dan menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Dan terkait Smart ASN dalam penyusunan panduan proposal ataupun tugas akhir adalah bagaimana Smart ASN terkait digital skill sangat penting, karena pada masa yang sekarang ketika penyusunan tugas akhir, bagaimana menggunakan resource digital yang sangat masif, sehingga kita perlu untuk juga menggunakan itu dalam langkah-langkah atau koridor yang tepat. Demikian yang saya telah pelajari, dan hal yang belum saya pahami adalah ya bagaimana penyusunan rancangan aktualisasi dan juga proposal yang akan kami buat untuk bab 1 latar belakang dan juga identifikasi isu masih perlu dimatangkan lagi. Yang saya usahakan adalah saya kembali membaca dan juga akan berkonsultasi dengan mentor, dan juga tadi sudah saya laksanakan. Lalu usaha yang saya lakukan secara detail adalah ya kembali melihat dan membaca modul
dan pada akhirnya melihat juga kondisi pada prodi di mana saya bekerja. Demikian.